Dulu kampung ini ya sungguh memprihatinkan lah. Sebelum saya menjadi ketua RT ini nggak ada yang namanya penghijauan. Di belakang pun tempat sampah itu benar-benar parah. Intinya buah. Bisa berbuah nggak? Saya buktikan bisa berbuah. Dalam jangka umur 6 bulan itu kita bisa buahkan. Ninel itu pohon buahnya manis, dampolannya pun banyak. Makanya saya pakai ninel itu buat di lorong itu buat menarik. Di setiap lorong di depan kelurahan itu saya pasang ninel. Kenapa? Wah, bener nggak kampung anggur? Kadang-kadang orang kampung anggur tapi nggak ada anggurnya. Tapi saya buktikan di sini ada. Dan bukan hanya lahan luas saja, di pekarangan-pekarangan rumah juga bisa untuk bercocok tanam. Yang terpenting adalah niat dari masyarakat itu sendiri, maukah hidup berubah di dalam keadaan sulit seperti ini. Dulu kampung ini ya sungguh memprihatinkan lah. Sebelum saya menjadi ketua RT ini nggak ada yang namanya penghijauan. Di belakang pun tempat sampah itu benar-benar parah. Gundukannya sampai sedada ini. Itu selama 10 tahun lebih nggak ada yang mengubah suasana di sini. Begitu saya setelah menjadi RT ya kita lihat pengen menjadi bersih rapih ya istilahnya biar layak huni lah kampung ini. Ya saya kerjasama sama warga gotong royong setiap minggu itu saya ngadain kerja bakti. Hampir 1 bulan, setiap 2 bulan lah, setiap minggu karena kerja bakti kita itu. Ya alhamdulillah sekarang udah menjadi asri, lebih bersih, lebih hijau. Karena dengan tatanan lingkungan-lingkungan ini, kita lebih hijau Pak, lebih segar. Apalagi sekarang udah tanamin anggur di lorong-lorong ini lebih, suasana lebih asri. Intinya saya itu pengen membudidayakan anggur, bukan hanya sekedar buat lorong, tapi dia ada nilai ekonomis, ada manfaatnya itu. Ya daya tarik lah, daya tarik. Ya. Saya memilih anggur karena waktu itu emang saya udah punya pohonnya. Jadi saya punya berinisiatif waktu itu anggur itu saya tebang, saya bibitkan. Jadi awalnya belum terbentuk itu pengen menjadi kampung anggur, pengen lorong hijau. Saya itu awalnya pengen membuat lorong hijau gitu ya. Setelah saya pikir itu bibit disemai jadi tumbuh sekitar 200 pohon. Itu belum berpikir kita mau jadi kampung anggur. Kita sebar ke warga yang mau menanam itu sebanyak ya 100 orang lah, 100 warga lah dari satu RW ini. Dan setelah pikir-pikir ya itu agak mudah juga lah penanamannya istilahnya. Dan ke depan ke lanjutnya ada nilai ekonomisnya itu. Yang nggak sangka-sangka ada nilai ekonomis kayak gitu. Sampai sekarang kita berjalan yaitu untuk memberdayakan masyarakat ya istilahnya yang darinya anggur dianggapnya anggur impor yang susah gitu ya bagi warga istilahnya lah anggur itu jarang berbuah di Tangerang tapi dibuktikan di Anggur Sari ini bisa berbuah gitu bisa di lorong-lorong kampung ini anggur impor bukan anggur lokal yang tadinya anggur lokal itu biar jadi anggur masyarakat kayak gitu kita kan bisa jual bibit bisa jual buah kayak gitu jadi buahnya pun emang sementara ini belum kita jual hanya untuk konsumsi warga kalau bibit baru kita jual buat kas RT dan kepentingan lingkungan lain kayak gitu. Makanya saya memilih tematik anggur ini karena ada segi ekonomisnya kayak gitu.
pilih ninel di lorong-lorong ini. Karena ninel itu cepat berbuah. Daya tarik masyarakat itu intinya buah. Bisa berbuah enggak? Saya buktikan bisa berbuah. Dalam jangka umur 6 bulan, itu kita bisa buahkan dengan pupuk tertentu ya istilahnya. Rutin setiap minggu kita kasih pupuk, bisa 2 minggu sekali, kayak gitu. Ninel itu pohon buahnya manis, dampolannya pun banyak. Makanya saya pakai ninel itu buat di lorong itu buat menarik. Di setiap lorong di depan kelurahan gue saya pasang ninel. Kenapa? Wah, bener nggak kampung anggur? Kadang-kadang orang kampung anggur tapi nggak ada anggurnya. Tapi saya buktikan di sini ada. Setiap lorong itu ada. Bahkan di rumah-rumah sekarang udah mulai. Ini jenis ninel. Dia umur sekitar 5 bulan. Dia udah berbuah. Ya, kita pun gampang menanamnya. Tidak usah media yang lebih luas apa. Cukup di pinggir-pinggir. Ini pun kita bisa menanam pohon anggur ya. Ya, walaupun di sini tidak ada tanah, hanya puing, tapi bisa subur. Seperti yang di sana pun sama. Kita tanam di pinggir-pinggir jalan gitu. Kesulitan terbesar itu ya lahan yang di lorong-lorong intinya ya lahan ya kadang-kadang ya pro dan kontrak ada lah ya istilahnya kayak saya tadi jelaskan setelah kita tanam ada aja yang kita mau tesin apa ya. Terus yang lebih sulit lagi pas musim hujan itu lembab, itu daun anggur itu rentannya dia rentan kena jamur ya. Emang sebenarnya ada obatnya, kita bisa itu diobat. Dia lambat sedikit dia akan kuning semua, dia rontok tapi nggak mati, cuma dia ngabisin daun aja kayak gitu. Saya mau menerangkan cara proses okulasi atau grafting ya. Sebelumnya kita harus punya rostok atau batang bawah. Jenis yang paling baik itu jenisnya jenis Red Master ya. Di selain Red Master ada juga jenis Isabella yang digemari sama penghobi ini buat sebagai batang bawah ya. Tapi yang paling nomor 1 di kita itu Red Master. Makanya kita sekarang grafting di Red Master ya, rostoknya ya. Alat yang kita butuhkan ya silet ya, bisa cutter ya kan. Nah udah gitu parafilm ya, buat menyambung di batang ini. Entres itu batang muda dari jenis impor ini yang akan saya sambung grafting. Ini jenisnya jenis ninel ya. Sebelum kita proses grafting, silet pun harus steril ya kan. Otomatis kita semprot dengan alkohol, bisa ya, kita semprot alkohol biar dia ini tangan kita juga sama, biar lebih steril gitu.
Agar menjaga kelembaban dari entres ini, kita lilit dia, kita bungkus dengan parafilm. Jadi dia lembab. Kita lilit seperti ini, tarik dia panjang kan dia tuh, ya panjang. Mata tunas kita tidak perlu tutup lah, agar pertumbuhannya cepat ya. Kita potong dulu di sini. Nah, cara pun mudah sekali untuk grafting itu. Prosesnya ya, tinggal kita bentuk V kiri kanan kita tipiskan ya. Sebenarnya triknya banyak juga, cuma kita paling mudah ini seperti ini. Kita seset lah bahasanya ya, seperti V ya. Penyambungan dengan cara dibelah aja, dibelah seperti ini. Ini proses grafting yang paling banyak digemari oleh penghobi ya. Nah seperti ini, nyambung. Nah kita siapkan juga parafilmnya, dililit kembali dengan parafilm agar dia menyatu. Batang ininya sesuai dengan batang ini juga, karena harus mudah juga, karena basah ketemu basah kambium itu akan cepat menyatu. Lebih baik di sore hari lah enaknya buat menyambung-nyambung grafting ini. Terus setelah ini kita taruh di tempat yang agak teduh dulu, sekitar 2 minggu itu kita tunggu hasil.